wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazarua dari Prodi Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ibu. Oke, yang pertama adalah manajemen memori. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori dalam sistem operasi. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori utama atau RAM agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai program yang sedang berjalan. Tanpa adanya manajemen memori, komputer akan mengalami kesulitan menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Tujuan utama manajemen memori adalah mengalokasikan memori kepada setiap proses, melindungi data antar proses, memaksimalkan penggunaan RAM, serta meningkatkan kinerja komputer. Dalam manajemen memori terdapat beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah alokasi memori, yaitu memberikan ruang memori kepada program yang akan dijalankan. Fungsi kedua adalah dealokasi memori, yaitu mengembalikan ruang memori yang sudah tidak digunakan agar dapat dipakai oleh program lain. Fungsi ketiga adalah proteksi memori, yaitu menjaga agar suatu program tidak dapat mengakses memori milik program lain tanpa izin. Fungsi keempat adalah sharing memori, yaitu memungkinkan beberapa program menggunakan bagian memori tertentu secara bersamaan jika memang diperlukan. Selain itu, terdapat beberapa teknik pengelolaan memori. Yang pertama adalah pegging, yaitu membagi memori menjadi bagian-bagian kecil yang disebut peg sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah segmentation. Yang kedua adalah segmentation, yaitu membagi memori berdasarkan fungsi program, misalnya bagian kode program, data, dan stack. Yang ketiga adalah virtual memory, yaitu teknik yang memungkinkan komputer menjalankan program yang ukurannya lebih besar daripada kapasitas RAM dengan memanfaatkan hard disk sebagai memori tambahan. Contoh penerapan manajemen memori adalah ketika kita membuka Google Chrome, Microsoft Word, dan aplikasi pemutar musik secara bersamaan. Sistem operasi akan membagi RAM kepada masing-masing aplikasi sehingga semuanya tetap dapat berjalan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen memori memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan, keamanan, dan efisiensi penggunaan memori pada sistem operasi. Oke, yang kedua adalah sistem berkas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, mencari, dan mengelola data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, maupun kartu memori. Tanpa adanya sistem berkas, komputer tidak akan mengetahui letak suatu file ataupun cara menyimpannya. Fungsi sistem berkas di antara lain, yang pertama, menyimpan data secara teratur. Kedua, mengatur nama file dan folder agar mudah ditemukan. Ketiga, mengatur hak akses kepada pengguna terhadap file. Keempat, menjaga keamanan dan integritas data. Struktur sistem berkas terdiri dari folder atau direktori yang berisi berbagai file. Folder digunakan untuk mengelompokkan file berdasarkan kategori sehingga pengguna lebih mudah mencarinya. Operasi yang dapat dilakukan pada sistem berkas meliputi membuat file baru, membuka file, membaca isi file, mengubah isi file, menyalin file, memindahkan file, mengganti nama file, hingga menghapus file. Beberapa jenis file sistem yang digunakan yaitu FAT32, NTFS pada Windows, ext4 pada Linux, ABFS pada macOS. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan sistem operasi.
Contoh penggunaan sistem berkas adalah ketika kita menyimpan tugas kuliah dalam folder semester 2, sistem operasi akan mencatat lokasi file tersebut sehingga saat kita membukanya kembali, file dapat ditemukan dengan cepat. Jadi, sistem berkas merupakan komponen penting yang membantu penyimpanan data menjadi lebih rapi, aman, dan mudah diakses. Oke, selanjutnya itu adalah input-output. Materi berikutnya adalah input-output atau sering disingkat 1/0 atau 1-0. 0110. Input-output adalah proses komunikasi antara komputer dengan perangkat luar. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contoh perangkat input yaitu keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, dan touchscreen. Sedangkan contoh perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, dan proyektor. Dalam sistem operasi terdapat 1-0 atau input-output manajemen, yaitu bagian yang bertugas mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan aplikasi. Tujuan manajemen adalah agar proses pertukaran data berjalan lancar, cepat, dan efisien. Sistem operasi juga menggunakan device driver, yaitu perangkat lunak yang menjadi penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras. Misalnya, printer memerlukan driver agar komputer dapat mengirimkan data untuk dicetak. Terdapat beberapa teknik. Yang pertama adalah programmed, yaitu CPU menangani langsung proses input dan output. Yang kedua adalah interrupt, yaitu perangkat akan memberi sinyal kepada CPU ketika proses selesai sehingga CPU dapat mengerjakan tugas yang lain terlebih dahulu. Yang ketiga adalah DMA atau Direct Memory Access, yaitu perangkat dapat langsung mengirim data ke memori tanpa harus terus-menerus melibatkan CPU. Teknik ini membuat proses menjadi lebih cepat. Contoh penerapan input-output adalah ketika kita mengetik menggunakan keyboard, data dari keyboard masuk ke komputer sebagai input. Kemudian hasilnya ditampilkan di monitor sebagai output. Dengan adanya sistem input-output, komunikasi antara pengguna dan komputer dapat berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir adalah pembahasan dan kesimpulannya. Oke. Dari ketiga materi tersebut dapat kita pahami bahwa manajemen memori sistem berkas. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada kendala ya. Oke, tadi sampai ini ya. Contoh penerapan input output adalah ketika kita mengetik menggunakan keyboard, data dari keyboard masuk ke komputer sebagai input. Kemudian hasilnya ditampilkan di monitor sebagai output. Dengan adanya sistem input-output, komunikasi antara pengguna dan komputer dapat berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir adalah pembahasan dan kesimpulan. Dari ketiga materi tersebut dapat kita pahami bahwa manajemen memori, sistem berkas, dan input-output saling berkaitan dalam sistem operasi. Manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM agar setiap program
memperoleh ruang memori yang cukup. Sistem berkas bertugas mengatur penyimpanan data sehingga file dapat disimpan dan ditemukan dengan mudah. Sedangkan input-output bertugas menggabungkan komputer dengan berbagai perangkat luar agar pengguna dapat memasukkan data maupun menerima hasil pengolahan data. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja dengan baik, maka kinerja sistem operasi juga akan terganggu. Oleh karena itu, ketiga komponen ini merupakan bagian yang sangat penting dalam